Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kasus aktif COVID-19. Virus corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, China. Halo, saya Wulandia Aini Tias dengan NIM 237020100277. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah kasus yang akan kita bahas. Jadi, kelompok kami akan membahas salah satu berita yang viral pada Maret 2020. Salah satunya, contohnya seperti ini. Jadi, kami mengambil berita dari Liputan 6 SCTV. Jadi, beredar berita bahwa hoax pramugari Lion Air positif COVID-19 dan dirawat di Rumah Sakit Anisa Tangerang pada Maret 2020. Pada pertengahan Maret 2020 saat pandemi COVID-19 mulai menyebar di Indonesia, beredar pesan berantai melalui WhatsApp yang menyebutkan bahwa seorang pramugari Lion Air yang tinggal di Telaga Bestari Cikupa telah terinfeksi COVID-19 dan sedang dirawat di RS Anisa Tangerang. Namun informasi tersebut cepat sekali menyebar di kalangan halayak ramai atau di masyarakat. Jadi masyarakat itu mulai bingung, khawatir, dan takut. Bagaimana kalau misalkan sampai dari salah satu mereka juga terinfeksi? Namun setelah diverifikasi lebih lanjut, ternyata pihak Lion Air dan manajemen Rumah Sakit Anisa Tangerang menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Jadi, berita yang tersebar saat itu tidak benar atau hoax karena sudah didukung oleh pernyataan dari pihak Lion Air dan manajemen Rumah Sakit Anisa Tangerang. Rumah Sakit Anisa Tangerang juga menegaskan bahwa mereka tidak merawat pasien COVID-19 dan tidak ada tenaga kesehatan yang dirawat di Rumah Sakit RS Anisa Tangerang pada saat itu. Halo, saya Devi Fitriani dengan NIM 2370201024. Kali ini saya akan bahas mengenai diagram mengenai teori dari Larkin dan Register. Berdasarkan dari teori tersebut, sebuah isu biasanya mengalami beberapa proses, yaitu perkembangan mulai dari tahap potensial, emerging, current, krisis, hingga dormant. Teori ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana suatu isu muncul, berkembang, dan dapat mendapatkan perhatian publik. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yaitu tahap potensial. Isu mengenai klaim pramugari Lion Air positif COVID-19 muncul karena adanya kondisi yang mendukung berkembangnya isu tersebut. Saat pandemi COVID-19 berlangsung, masyarakat memiliki perhatian yang tinggi terhadap informasi mengenai penyebaran virus tersebut, terutama yang berkaitan dengan tempat publik seperti transportasi udara. Situasi tersebut membuat informasi mengenai kasus COVID-19 lebih mudah menarik perhatian masyarakat. Lalu yang kedua yaitu ada tahap emerging atau munculnya isu. Pada tahap ini, isu mulai beredar ketika muncul pesan melalui media sosial WhatsApp yang menyebutkan bahwa seorang pramugari Lion Air dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Anisa Tangerang. Informasi tersebut kemudian menyebar dan mulai menjadi perhatian karena melibatkan perusahaan besar yaitu Lion Air serta institusi kesehatan. Saya Tinta Rani Silva dengan NIM 237020100293. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yang sebelumnya. Baik, di sini ada tahap krisis, yaitu dalam teori Register dan Rakir, sebuah isu dapat berubah menjadi krisis apabila tidak mendapatkan respon yang tidak tepat. Pada kasus ini, isu berpotensi menimbulkan dampak yang negatif terhadap reputasi Lion Air dan Anisa, seperti munculnya kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan penerbangan maupun layanan kesehatan. Namun, kondisi tersebut dapat dicegah karena pihak terkait memberi klarifikasi dengan tepat. Selanjutnya itu ada dormant atau isu yang mereda.
Setelah adanya klarifikasi resmi dan masyarakat mengetahui bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang tidak benar, perhatian publik terhadap isu tersebut mulai menurun. Isu akhirnya berhenti berkembang dan tidak mencapai krisis yang lebih besar. Baik, selanjutnya akan berdasarkan analisis teori Register dan Larkin. Kasus ini menunjukkan bahwa sebuah isu yang awalnya hanya berupa informasi yang media sosial dapat berkembang menjadi perhatian publik, tetapi melalui strategi komunikasi dan klarifikasi yang tepat, isu tersebut dapat dikendalikan sebelum menjadi krisis reputasinya. Baik. Halo semuanya, perkenalkan saya Yusi Erwina di sini dengan nomor NIM 2370 2010 256. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kasus Rumah Sakit Anisa. Krisis komunikasi ini dipicu oleh hoax spesifik yang menyebar di masyarakat pada fase awal pandemi COVID-19 pada 18 Maret 2020. Momen krusial ini saat kepanikan publik sedang tinggi, sehingga rumah sekecil apapun sensitif memicu reaksi berantai. Pada infografis diinformasikan ini ditandai secara visual dengan tanda silang merah besar dan stempel cek fakta untuk menegaskan bahwa isu tersebut salah. Krisis ini melibatkan 3 aktor utama. Yang pertama yaitu ada pramugari Lion Air selaku subjek berita bohong. Nah, Lion Air ini sebagai maskapai yang reputasinya terancam akibat isu penyebaran virus, dan Rumah Sakit Anisa selaku fasilitas kesehatan yang dituduh merawat pasien tersebut, sehingga memicu potensi kepanikan di area rumah sakit. Jika tidak dimitigasi dengan respon cepat, dampak publik berupa kekhawatiran dan ketidakpastian masal ini berpotensi merusak kepercayaan serta kredibilitas kedua instansi secara permanen. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah Setiawati dengan NIM 237020102228. Di sini saya akan menjelaskan analisa action plan. Menanggapi situasi krisis Lion Air dan Rumah Sakit Anisa, segera mereka klarifikasi cepat dan transparan kepada publik dan media. Langkah ini diambil sebagai problem solving untuk menghentikan informasi yang salah. Manajemen Rumah Sakit Anisa memberikan pernyataan resmi bahwa tidak ada pasien positif COVID-19 yang dirawat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tindakan konkret. Manajemen Rumah Sakit Anisa memberikan pernyataan resmi bahwa tidak ada positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, dan staf media dalam kondisi sehat. Dan hasil akhirnya yaitu adalah prediksi kepuasan dan kepercayaan publik terhadap respon krisis yang dilakukan oleh Lion Air dan Rumah Sakit Anisa mencapai tingkat tinggi, serta menghentikan potensi kepanikan yang lebih luas.